pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia sanggup menyediakan segala yang terbaik bagi kita. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya
Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah memberikan badan yang sehat kepada kami. Kami boleh beribadah walaupun kami masih secara online, tapi kami percaya Tuhan Yesus akan memberkati kami. Berikan bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dimengerti oleh kami semuanya, sehingga kami tahu akan kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap sinyal-sinyal yang akan kami pakai Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Nah, kalian tadi sudah lihat video cerita pendek tentang animasi di mana Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Kalau kita melihat dan menyimak video tadi, kita akan tahu betapa kasih Tuhan yang luar biasa itu tidak akan pernah berubah terhadap diri kita. Kalau kita jatuh di dalam dosa, Tuhan Yesus masih selalu menolong kita. Kalau kita jatuh dan minta maaf kepada Tuhan, Tuhan selalu ada buat kita. Kapanpun itu, Tuhan itu selalu ada buat kita. Tuhan yang kita miliki, Tuhan yang tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia tidak akan pernah berubah kepada kita. Kasih-Nya, sayang-Nya, pengampunannya tidak akan pernah berubah. Dia selalu ada buat kita, ya. Nah, pagi ini kita mau belajar firman Tuhan tentang 2 Timotius 3, ya. Buka Alkitab kalian 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Nah, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tak berubah, ya. Kita mau baca dulu 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepada kamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, dari kecil, seperti ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal Alkitab. Nah, dari kecil sejak kalian sekolah minggu, ya, dari kelas kecil, kelas 1, sebelum sekolah pun kalian udah dibawa orang tua ke sekolah minggu sampai kalian dewasa. Nah, kalian selalu belajar Alkitab kalian, ya. Kakak-kakak sekolah minggu juga selalu mengajar Alkitab. Dari kecil kalian sudah dididik tentang firman Tuhan, tentang bagaimana Tuhan Yesus dari sejak Dia lahir, disalibkan, kalian sudah tahu dan mengenal tentang pelajaran Alkitab. Nah, seperti video tadi, film pendek tadi, Tuhan Yesus itu kasihnya tidak pernah berubah, ya. Dari kapan, dari kalian kecil sampai kalian dewasa, Dia tidak akan pernah berubah. Nah,
Kalau kalian lihat buku pelajaran ya, waktu Kak Yeni masih kecil, buku pelajaran itu bisa dipakai untuk beberapa generasi. Misalnya Kak Yeni punya kakak, dia kan belajar, dia juga sekolah. Nah, setelah lulus bukunya masih dipakai oleh adiknya, dipakai lagi buat adiknya lagi, dan tidak usah beli buku. Jadi bukunya itu bisa dipakai untuk beberapa generasi. Tapi beda sekali dengan sekarang. Setiap tahun kurikulumnya berubah. Setiap tahun buku itu akan berubah mengikuti kemajuan teknologi sekarang. Dan tidak bisa dipakai untuk adiknya. Tidak bisa dipakai untuk adiknya lagi. Nggak bisa, kenapa? Setiap tahun buku itu selalu berubah, mengalami perkembangan terus-menerus. Nah, ada satu yang tidak pernah berubah, yaitu buku apa? Alkitab. Nah, Alkitab yang kita miliki, yang kita baca itu tidak akan pernah berubah. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Dia selalu seperti itu. Tapi Alkitab yang kita miliki itu selalu apa? Bisa mengikuti perkembangan zaman. Walaupun itu sudah lama, tapi Alkitab yang kita miliki selalu bisa apa? Mengikuti perkembangan zaman sekarang. Itulah Alkitab kita. Dia tidak pernah berubah seperti Tuhan yang kita miliki, ya. Dari kecil sejak kita belajar firman Tuhan, ya, betapa Tuhan mengasihi kita, betapa Tuhan sangat merindukan kita untuk selalu berdatang berdoa kepada Dia. Cinta Tuhan kepada kita tidak akan pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya itu tidak akan pernah berubah. Itulah Tuhan kita. Nah, kalau sejak dari kecil kita sudah belajar tentang Alkitab, ya, kita udah tahu mana yang baik dan yang mana yang buruk. Kalau kita sudah tahu mana yang baik dan yang buruk, kalau kita tahu yang buruk, kita tidak akan pernah mengulangi lagi. Misalnya mencuri, mencontek. Seringkali kita di sekolahan itu suka sekali budaya mencontek. Kadang dibikin kecil-kecil biar dia tahu, biar dia dapat nilai yang bagus. Nah, itulah. Kalau kita sukanya mencontek, pasti kita nggak akan pernah, dosanya sedikit, nggak apa-apa mencontek. Nah, nggak boleh seperti itu. Mencontek itu perbuatan yang tidak dibenarkan, ya. Itu mencuri namanya, ya. Tapi kalau kalian mau berubah, Tuhan selalu ada buat kita, ya. Kadang kita mencuri-curi, nggak apa-apa, cuma sebentar, Tuhan nggak tahu. Enggak. Mata Tuhan itu selalu tertuju buat kita, ya. Dia selalu ada dimanapun kita berada. Tuhan tahu apa yang kita perbuat, bahkan sekecil apapun Tuhan tahu. Tapi kalau kita berdosa, minta maaf sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, Tuhan dengan rela, dengan senang hati, Dia membuka dua tangannya untuk memeluk kita. Kita minta maaf sama Tuhan, ya. Itulah Tuhan kita. Tuhan yang kita miliki tidak akan pernah berubah. Yang pernah berubah itu kita. Malas berdoa, malas membaca firman Tuhan, malas ibadah, itulah kita. Tapi kalau Tuhan yang kita miliki tidak akan pernah berubah. Sampai kapanpun, sampai kalian besar, Tuhan yang kita miliki tidak akan pernah berubah. Makanya jangan sampai kita itu malas untuk beribadah. Kadang temannya nggak ada, malas beribadah. Kadang firman Tuhannya kok cuma segitu, malas beribadah. Jangan menilai firman Tuhan dengan orang yang menyampaikannya, ya. Ingat itu. Kadang di sekolah minggu lebih seru loh ibadahnya. Kalau di sekolah, kalau di remaja kayaknya kok bosan. Nah, kalian harus apa? Berkembang, ya. Misalnya ini di sekolah TK, kamu harus naik SD, SMP, SMA. Kamu jangan mau di TK terus. Kamu jangan mau di SD terus. Nggak akan berkembang, kamu nggak akan pintar. Jangan sampai kamu itu di zona nyaman terus. Di sekolah minggu kan banyak kegiatan, Kak, gini-gini. Oke. Tapi kamu sekarang harus dewasa, harus lebih tahu lagi tentang firman Tuhan. Lebih tahu pelajaran Alkitab itu, ya. Kita harus belajar terus menggali firman Tuhan biar kita apa? Lebih pintar lagi. Kita bisa memilih, oh iya, aku nggak boleh seperti ini. Oh iya, Tuhan itu besar sekali. Tuhan itu mengampuni, Tuhan itu mengasihi saya. Seperti itu, ya.
Jadi ingat, kita memiliki Tuhan yang tidak akan pernah berubah. Tuhan yang selalu ada buat kita. Tuhan yang selalu mengasihi kita. Kasihnya tidak akan pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lama dia tidak akan pernah berubah. Ya. Jadi apa yang dikatakan Alkitab itu harus kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Setiap kata demi kata membentuk sebuah kalimat itu benar-benar menjadi sebuah rema hidup buat kita. Ya. Tuhan yang kita miliki tidak akan pernah berubah. Dia selalu mendidik kita menjadi anak yang lebih baik. Nah, amin. Firman Tuhan cukup sekian. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Walaupun firman-Mu singkat, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan terus-menerus bekerja dan menguasai kami Tuhan. Sehingga kami boleh tahu akan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman yang kami taburkan pada pagi hari ini akan tumbuh di dalam tanah yang subur. Mereka akan berbuah banyak. Mereka akan bertumbuh menjadi anak remaja yang baik Tuhan. Yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak kami. Berkati orang tuanya, berkati pekerjaannya. Berikan kepandaian kepada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, pelihara mereka Tuhan. Dari hari Senin sampai minggu berikutnya Tuhan, Kau berkati dia lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.